Kembali lagi di channel Masud. Oke, kita kali ini akan mempelajari bagaimana cara memprogram CX Programmer untuk aplikasi konveyor sortir warna produk. Jadi di sini ada konveyor dan ada sensor untuk produk awal, kemudian sensor warna dan sensor produk akhir. Kemudian ini juga ada tombol reset dan motor konveyor dan motor untuk geser kotak. Jadi nanti ketika kotak dari sini akan meluncur ke arah konveyor, maka akan terkena sensor produk awal. Kemudian dia akan berjalan menuju sensor warna. Dia akan mendeteksi warna tersebut gelap atau terang, hitam atau putih. Nanti kemudian akan disortir menggunakan motor geser kotak. Jadi nanti ketika produk tersebut hitam, dia akan geser, atau putih, dia akan geser. Gesernya kemana nanti kita bisa lihat di soal latihan selengkapnya. Kalian bisa membaca di soal latihan secara detail. Di sini juga tersedia untuk alamat memorinya. Jadi nanti sensor warna, khususnya sensor warna ini ketika hitam dia akan on, ketika putih dia akan off. Dan sensor dan untuk konveyornya di 100.00 dan motor geser kotaknya di 100.01. Ketika hitam yang terdeteksi dia akan on, dan ketika putih yang terdeteksi dia akan off. Oke, langsung saja kita ke CX Programmer. Seperti biasa kita buat new program. Di sini kita pakai CP1E N40. Kita pilih CP1E. Ini menyesuaikan tipe PLC yang teman-teman coba ya. Jadi tidak selalu menggunakan ini, tapi untuk di soal ini kita akan samakan menggunakan CP1E. Oke. Oke, langsung saja. Ini untuk sensor produk awal alamat 00. Ketika dia terkena produk, dia akan menjalankan konveyor. Kemudian, mohon maaf, ini nanti di soal tersebut jadi meluncurnya produk ke arah konveyor tidak menunggu produk lebih awal jatuh ya. Jadi kita pakai counter, tidak pakai latch biasa. Kita akan pakai counter. Counter produk. Jika tidak sama dengan 0, D0 tidak sama dengan 0, maka konveyor akan bekerja. Oke. Kemudian dia menuju sensor warna.
sini dia akan mendeteksi gelap atau terang. Jika dia nyala, dia mendeteksi warna gelap. Nah, ini nanti dia akan menuju ke shifting. Kemudian yang eksekusi ini nanti dari sensor produk akhir 0,03. Oke, untuk tombol reset digunakan untuk mereset data produk yang masuk ke conveyor sehingga data perhitungan produk menjadi 0. Kita tombol resetnya di sini alamat 0,02. Oke, bisa kita, oh ini belum ya. Untuk warnanya, oh, ini jadi untuk latchingan warna ini akan di reset oleh sensor produk akhir. Tapi ketika produk tersebut sudah melewati sensor, kita buat seperti ini. Oke, kita bisa simulasikan. Jadi ketika produk meluncur ke arah conveyor, maka sensor produk awal akan mendeteksi produk. Satu produk lewat, maka conveyor akan aktif. Kemudian jika sensor warna mendeteksi warna gelap, maka dia juga akan aktif. Nah, di sini kita akan melihat shiftingnya aktif ya. Dia menunggu produknya melewati sensor produk akhir. Jadi kita tekan. Nah, di sini langkah shiftingnya akan berjalan dan H0.00 ini aktif, mengaktifkan motor geser kotak. Oke, jadi setelah sensor warna sudah terlewati, dia masih mengunci. Kemudian sensor produk akhir, setelah produknya jatuh, otomatis dia tidak akan mendeteksi produk lagi. Nah,
Di sini juga akan terputus. Ini masih menyimpan posisinya, menunggu ada produk lagi. Nah, di sini konveyor masih berjalan. Untuk berhubung belum ada produk datang lagi, harusnya ini mati ya. Jadi sensor produk akhir ini juga akan mengurangi data yang ada di D0. Kita edit online. Kita buat increment. Mohon maaf, kita buat decrement D0. Oke. Jadi kita reset dulu. Kembali lagi. Oke. Produk datang. Jadi ada satu produk di arah konveyor aktif. Sensor warna mendeteksi produk. Jika produknya gelap, shifting aktif. Lalu sensor produk akhir mendeteksi produk. Berhubung ini gelap, maka dia akan mengaktifkan sensor geser kotak. Kemudian otomatis sensor warna tidak terdeteksi lagi. Kemudian sensor produk akhir juga mati karena produknya sudah jatuh. Nah, di sini konveyor mati karena data di D0 ini sudah berkurang atau produk di atas konveyor itu sudah berkurang karena sudah jatuh ke kotak. Oke. Kemudian jika produknya datang lagi warnanya putih, maka ini tidak aktif. Kemudian ini sensor produk akhirnya mendeteksi produk. Nah, dia tidak akan aktif. Jadi motor geser kotaknya tidak aktif juga karena dia ke arah yang putih. Oke. Lalu sensor produk akhirnya mati. Nah, konveyornya juga kembali mati. Oke, bagaimana jika ada dua produk? Semisal kita pakai hitam dan putih. Jadi ada dua produk. Yang pertama hitam. Oke, sensor produk akhir terdeteksi. Oke, kan karena ini hitam dia akan nyala. Lalu sensor kedua, mohon maaf, ini pasti dimatikan karena sudah lewat. Untuk sensor produk akhirnya juga sudah lewat. Tapi datang lagi yang putih, produk putih. Untuk produk putih ini kan tidak mempengaruhi sensor yang ini ya, karena dia kalau putih sensornya masih off. Lalu terkena sensor produk lagi. Nah, di sini motor geser kotaknya mati karena yang dideteksi adalah produk yang putih. Oke. Lalu produk tersebut jatuh. Nah, di sini konveyor juga sudah mati lagi. Jadi meskipun ada dua produk yang berbeda warna, dia tetap bisa memfilter warna tersebut atau mensortir warna tersebut. Jadi ketika hitam dia kotaknya akan geser, ketika putih geser kotaknya ini akan mati. Oke, begitu seterusnya. Bahkan ketika nanti kita masukkan data semisal 10 produk pun dia akan tetap bisa koreksi untuk sortir produknya. Oke, itu saja dari saya untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya.